Baik, perkenalkan, saya Rima Kusuma Madani dari kelas TBID. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai mata kuliah Introduction to Pedagogy, yang mana di dalamnya mencakup beberapa isi meliputi yang pertama adalah pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baik itu untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian, berdasarkan dari penjelasan para ahli seperti Melman B. Moses, Sugihartono, serta Teguh Triwianto, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari pendidikan adalah proses pengalian pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pengajaran secara formal, non-formal, maupun informal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua adalah tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan adalah standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan yang lainnya. Berdasarkan TAP MPR nomor 11, /MPR, /1993 tentang GBHN, dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Adapun tujuan pendidikan secara khusus terbagi atas 4, yakni yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia Pancasila. Kemudian tujuan institusional yang menjadi tujuan dari lembaga pendidikan tertentu, kemudian tujuan kurikuler yaitu tujuan yang berkaitan dengan bidang studi tertentu, dan tujuan instruksional yaitu tujuan materi kurikulum yang berupa bidang studi terdiri dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan mendidik dan mengajar. Berdasarkan pengertiannya, perbedaan antara mendidik dan mengajar yakni dari segi isinya, mendidik sangat berkaitan dengan moral dan kepribadian guna mengantarkan anak ke tingkat kedewasaannya baik secara fisik maupun mental. Jadi mendidik lebih mendasar dan tidak sekedar transfer of knowledge, tetapi juga transfer of values. Sedangkan mengajar adalah partisipasi antara pengajar dengan pelajar dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan juga mengadakan justifikasi. Seperti menurut Umar H. Malik sendiri, mengajar memiliki beberapa definisi penting, diantaranya mengajar ialah menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Mengajar adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda. Mengajar adalah usaha mengorganisasikan lingkungan untuk menjadi kondisi belajar. Kemudian mengajar adalah memberikan bimbingan. Mengajar adalah kegiatan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Dan mengajar adalah suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada siswa guna membantu dalam menghadapi masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan mendasar antara mendidik dengan mengajar. Mengajar berarti menyerahkan ilmu pengetahuan maupun keterampilan kepada orang lain dengan menggunakan cara tertentu sehingga ilmu tersebut bisa menjadi milik orang lain. Sedangkan mendidik tidak cukup hanya dengan memberikan ilmu pengetahuan maupun keterampilan, melainkan juga harus ditanamkan pada peserta didik sebuah nilai-nilai atau norma susila yang tinggi. Dengan kata lain, mendidik dapat menggunakan proses mengajar sebagai sarana untuk mencapai hasil yang maksimal, serta bersifat jangka menengah, sehingga hasilnya tidak dapat dilihat dalam kurun waktu yang dekat. Sedangkan mengajar, bobotnya adalah penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tertentu yang berlangsung bagi semua manusia pada jenjang usia berapapun itu. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirnya, terima kasih.